Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan nama saya Sandy Seniora dengan nomor NIM 24535549 SP 24260. Kali, kali ini saya akan menjelaskan basis data yang telah terintegrasi dengan project PPW saya tadi, yaitu atribut UGM. Pada basis data ini memiliki beberapa tabel, yaitu ada tabel admin, detail transaksi, pembayaran, produk, transaksi, ulasan, dan user. Pada admin ini memiliki struktur yang terdiri dari ID admin, username, password hash. Lalu ada detail transaksi yang memiliki beberapa struktur, yaitu ID detail, ID transaksi, ID produk, jumlah, harga satuan. Lalu ada pembayaran yang memiliki struktur ID pembayaran, ID transaksi, metode, status bayar, tanggal bayar, dan bukti bayar. Lalu ada struktur yang memiliki produk yang memiliki beberapa struktur, yaitu ID produk, nama produk, harga, stok, gambar URL, deskripsi, dan kategori. Lalu ada tabel transaksi yang memiliki beberapa struktur, yaitu ID transaksi, ID user, tanggal transaksi, total harga, status, dan alamat pengiriman. Lalu ada ulasan yang memiliki beberapa struktur, diantaranya ID ulasan, ID produk, ID user, rating, komentar, dan tanggal ulasan. Lalu yang terakhir ada tabel user yang memiliki struktur ID user, nama, email, dan password hash. Lalu langsung saja kita kerjakan apa yang disuruh pada soal UAS. Nah, sekarang di sini saya sudah membuat beberapa query untuk menjawab soal-soal tersebut. Yang pertama ada query join yang yang akan saya jelaskan satu-satu. Yang pertama query ini. Query ini menggabungkan data dari 3 tabel, yaitu transaksi, user, dan detail transaksi. Nah, pada query ini menggunakan join untuk menghubungkan tabel berdasarkan ID pengguna dan ID transaksi. Lalu query ini akan menampilkan ID transaksi, tanggal transaksi, nama pengguna, jumlah produk, harga satuan produk, dan total harga produk, yaitu jumlah dikali harga satuan. Lalu ada join yang kedua. Join yang kedua ini akan menggabungkan data dari 3 tabel, yaitu produk, ulasan, dan users. Nah, pada tabel ini menggunakan join untuk menghubungkan tabel berdasarkan ID produk dan ID pengguna. Lalu query ini akan menampilkan nama produk, nama pengguna, email pengguna, tanggal pembuatan, dan penggunaan, rating produk, dan komentar ulasan. Lalu ada view. Pada view ini bertujuan untuk menampilkan informasi transaksi seperti ID transaksi, tanggal transaksi, nama pengguna, total harga, status transaksi, dan alamat pengirim. View ini digunakan untuk menyajikan detail transaksi dalam format yang lebih mudah dipahami. Lalu ada view kedua. View kedua ini bertujuan untuk menghitung rata-rata rating produk berdasarkan ulasan yang diberikan oleh pengguna. Menggunakan left join digunakan agar produk yang tidak memiliki ulasan tetap ditampilkan. Hasilnya adalah daftar produk beserta rata-rata rating yang diberikan oleh pengguna. Lalu ada prosedur. Prosedur ini digunakan untuk mengambil rincian transaksi berdasarkan user ID yang diberikan sebagai parameter input. Lalu prosedur ini akan menampilkan ID transaksi, tanggal transaksi, total harga, status transaksi, dan alamat pengiriman untuk pengguna tertentu. Lalu ada function. Nah, pada function ini digunakan untuk menghitung total harga dengan cara mengalihkan jumlah produk dengan harga per unit. Fungsi ini mengembalikan hasil perhitungan total dalam harga format desimal dengan 2 tempat desimal. Oke, lalu ada trigger. Trigger yang pertama ini digunakan untuk mengurangi stok produk secara otomatis setelah ada transaksi yang terjadi. Misalnya jika seorang membeli produk, stok tersebut akan langsung berkurang. Lalu trigger kedua kurang lebih sama, tapi di sini untuk menambahkan produk setelah ada transaksi. Oke, langsung aja kita demonstrasikan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, pada tabel join ini akan mengeluarkan output seperti ini, kolom-kolom seperti ini. Lalu pada join kedua akan mengeluarkan kolom-kolom seperti ini yang saya jelaskan tadi, ada username, email, tanggal yang dibuat, rating, komentar. Lalu view ya. Lalu untuk view
Nanti akan keluar seperti ini outputnya. Yang view pertama akan keluar output seperti ini, nama produk, average, rating, nah rata-rata, rating yang telah diberikan oleh pengguna, lalu ada view transaksi, dan di sini untuk menampilkan ID transaksi, tanggal transaksi, username, siapa aja yang beli, begitu. Lalu untuk untuk function dengan cara mengetikkan query seperti berikut, yaitu select, calculate total price. Misalnya kita di sini membeli 5 dengan harga 32.000, maka akan menghasilkan output seperti ini. Lalu untuk prosedur, kita menggunakan query pertama call get transaction details by user. Misal user 1, maka akan menghasilkan output seperti ini. Sini user pertama itu dengan ID user yang pertama itu melakukan 2 kali transaksi. Lalu kita lanjut ke trigger. Nah, di sini kita jalankan triggernya. Sudah jalan, lalu kita ketikkan query seperti ini. Oh, sebelum itu kita ke produk dulu, kita lihat. Kita misalnya mau ngambil ID produknya 9, kita lihat stoknya ada 50 kan, dengan harga 15.000. Lalu kita ke query, lalu kita tuliskan query seperti ini, lalu untuk ID produknya kita ganti 9 dengan harga 15.000. Lalu jumlahnya kita misal 10. ID transaksinya 28 misalnya. Maka akan mengeluarkan oke. Selanjutnya kita lihat produknya tadi. Kita dengan cara select from product where ID produk sama dengan tadi P9. Kita jalankan. Maka akan berkurang 10. Tadinya stoknya 50. Lalu lanjut untuk yang ke trigger yang kedua, kita jalankan dulu. Kita sudah jalankan dan lalu kita sama kayak tadi caranya, kita tuliskan query seperti ini, tapi kita transaksi 29. Lalu ID produknya tadi kayak 9. Lalu kita 5 aja dengan harga 15.000. Lalu jalankan. Lalu ketik query lagi yang select from product where ID produk sama dengan 9. Maka akan menghasilkan output. Maka akan menambahkan stok barangnya 5. Begitu. Oke, mungkin segitu saja dari saya untuk presentasi basis data pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.